Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 21 Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2026. Saya Fitri Ayuni Kenedes dengan NIM 2510432037 dan rekan saya. Saya Sriwayuni dengan NIM 2510431025. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir kami yang bertema kesehatan dengan judul NutriTrack dan Stunting System. Baiklah, saya akan memulai dari latar belakang dan tujuan kami memilih tema ini. Rekan-rekan sekalian, pada masa 0 sampai 24 bulan atau yang dikenal sebagai 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode yang sangat penting dalam proses tumbuh kembang anak. Kekurangan gizi kronis pada fase ini berisiko tinggi memicu stunting yang dampaknya seringkali bersifat permanen dan sulit diperbaiki di kemudian hari. Guna membantu kadar posyandu maupun orang tua dalam memantau pertumbuhan balita secara mandiri, cepat, dan akurat, kami merancang sebuah aplikasi berbasis CLI atau Command Line Interface menggunakan bahasa pemrograman Python. Program ini mengacu langsung pada standar antropometri internasional dari World Health Organization atau WHO. Melalui sistem ini, kami bertujuan mengotomatisasi perhitungan status gizi dan indeks massa tubuh (IMT), meminimalisasi risiko human error akibat pembacaan grafik manual, serta mempermudah pengolahan rekam medis anak melalui sistem penyimpanan berbasis file teks. Sesuai ketentuan ujian akhir praktikum, program kami telah menerapkan seluruh 9 modul yang dipelajari selama praktikum. Modul pertama menggunakan fungsi dasar seperti print, input, dan penggunaan variabel. Pada modul 2 menggunakan percabangan if, elif, dan else untuk menentukan status gizi dan status stunting. Modul 3 menggunakan perulangan while true sehingga menu akan terus ditampilkan sampai pengguna memilih keluar. Kemudian modul 4 menggunakan percabangan dan perulangan bersarang saat mencari data yang sudah tersimpan. Mari kita lanjutkan ke modul berikutnya. Yang pertama, modul kelima yaitu array satu dimensi. Kami memanfaatkan structural list satu dimensi pada konstanta rekomendasi _stunting. Untuk menyimpan daftar gizi serta variabel riwayat _sesi untuk menyimpan data pasien dalam sesi berjalan. Riwayat _sesi ini bersifat sementara penyimpanannya. Selanjutnya, modul 6 array 2 dimensi menggunakan kombinasi list multidimensi untuk menstrukturkan koleksi baris data pada database referensi standar WHO berdasarkan umur dan jenis kelamin anak yang di dalamnya tertera seperti yang di sini database _WHO. Lalu modul ke-7 fungsi memisahkan logika matematika dan validasi ke dalam fungsi modular seperti hitung _IMT dan validasi _input angka dengan instruksi return. Yang modul ke-8 dictionary dan file text menyimpan identitas klinik anak menggunakan bentuk pasangan key value dictionary lalu merekamnya secara permanen ke file data _static.txt menggunakan operasi input or output file mode append. Lalu ke modul 9 animasi, kami menggunakan modul external time.sleep untuk menciptakan jeda visual berskala sebesar 0,3 detik menghasilkan efek visualisasi animasi loading yang interaktif saat proses analisis medis dilakukan seperti contoh seperti yang di dalam dev fungsi animasi _loading yang tertera seperti ini. Lalu Yuni. Program kami dibagi menjadi beberapa fungsi agar kode lebih rapi, mudah dipahami, dan tidak ada penulisan kode yang berulang. Misalnya, fungsi hitung IMT hanya digunakan untuk menghitung nilai IMT. Pada fungsi tersebut, kami menggunakan parameter tinggi _cm agar jelas bahwa tinggi badan yang diterima masih dalam satuan cm. Setelah itu, tinggi diubah menjadi meter dengan cara dibagi 100 karena rumus IMT menggunakan satuan meter. Walaupun di program utama nama variabelnya hanya tinggi, program tetap berjalan dengan benar karena Python mengirimkan nilai berdasarkan urutan parameter.
Selain penerapan 9 modul standar, program kami juga memberikan beberapa sintaks unik yang membuat aplikasi ini menjadi lebih bagus. Yang pertama, pustaka eksternal term color yang diantara color print dan color. Kami menggunakan fungsi color print untuk memberikan penekanan warna visual pada output terminal. Di dalam kode terdapat sintaks atlas bold untuk memberikan efek teks tebal. Namun ada catatan teknis penting pada terminal Visual Studio Code yang kami gunakan. Atribut bold bawaan pustaka ini belum didukung penuh sehingga tampilnya terlihat tetap sama. Meskipun demikian, program kami pastikan tetap berjalan 100% dengan baik tanpa adanya kendala logis. Kedua, portabilitas lintas sistem operasi. Pada fungsi bersihkan layar, terdapat sintaks satu baris unik yang seperti ini. Kode ini membuat aplikasi otomatis adaptif. Jika dijalankan di Windows, ia mengeksekusi CLS, dan jika di Linux Mac OS, ia mengeksekusi clear. Selanjutnya, kami juga menggunakan try dan except untuk menangani kemungkinan error saat membaca atau menyimpan file. Jika file belum ada atau terjadi kesalahan saat mengakses file, program tidak akan berhenti, tetapi akan menampilkan pesan yang lebih mudah dipahami pengguna. Selain itu, kami menggunakan operator ternary untuk menentukan status stunting dalam satu baris kode sehingga penulisan program menjadi lebih ringkas. Program kami juga menampilkan beberapa sintaks unik yang membuat aplikasi ini menjadi lebih bagus. Yang pertama, pustaka eksternal term color, color print, dan color. Kami menggunakan fungsi color print untuk memberikan penekanan warna visual pada output terminal. Di dalam kode terdapat sintaks atlas bold untuk memberi efek tebal. Namun ada catatan teknis penting pada terminal Visual Studio Code yang kami gunakan. Atribut bold bawaan pustaka ini belum didukung penuh sehingga tampilannya terlihat tetap sama. Meskipun demikian, program kami pastikan tetap berjalan 100% dengan baik tanpa adanya kendala logis. Kedua, portabilitas lintas sistem operasi. Pada fungsi bersihkan underscore layar, terdapat sintaks satu baris unik yang seperti ini. Kode ini membuat aplikasi otomatis adaptif. Jika dijalankan di Windows, ia mengeksekusi CLS, dan jika di Linux atau Mac OS, ia mengeksekusi clear. Lanjut. Kami juga menggunakan try dan except untuk menangani kemungkinan error saat membaca atau menyimpan file. Jika file belum ada atau terjadi kesalahan saat mengakses file, program tidak akan berhenti, tetapi akan menampilkan pesan yang lebih mudah dipahami pengguna. Selain itu, kami menggunakan operator ternary untuk menentukan status stunting dalam satu baris kode sehingga penulisan program menjadi lebih ringkas. Sekarang mari kita lihat implementasi programnya. Implementasi programnya secara langsung. Menu utama menyajikan 5 pilihan interaktif. Jika kita memilih menu 1, input data dan cek stunting, kita diminta menginput identitas klinis anak. Mari kita ambil sampel nama anak Fitri. Umur 18 bulan, berat 15 kg dan tinggi 15 kg dan tinggi 100 cm. Dengan jenis kelamin perempuan. Seluruh input dilindungi fungsi validasi _input _angka serta dianalisis lewat animasi loading. Sistem mencocokkannya dengan database _WHO. Batas tinggi anak perempuan umur 18 bulan adalah 74,9 cm. Karena tinggi Fitri 1 cm, program menampilkan status normal dan mencetak pesan gizi secara otomatis. Di sini data dengan nama Fitri sudah terdaftar. Lalu program meminta pilihan perbarui data kesehatan anak tersebut, ya atau tidak. Jika kita memilih ya, data kesehatan anak berhasil diperbarui di data _static.txt. Lalu kita tekan enter untuk kembali ke menu. Lanjut. Selanjutnya pada menu 2, pengguna dapat melihat riwayat pemeriksaan yang telah dilakukan.
program akan menampilkan seluruh data anak yang sudah diperiksa selama sesi berjalan, serta data yang tersimpan di file data stunting. Misalnya, jika sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan terhadap anak bernama Fitri, maka hasil pemeriksaan akan ditampilkan lengkap beserta nilai IMT dan status stuntingnya. Menu ketiga digunakan untuk mencari rekam medis anak berdasarkan nama. Pengguna hanya perlu memasukkan nama anak, kemudian program akan mencari data tersebut pada file yang tersimpan. Sebagai contoh, jika kita memasukkan nama Fitri, maka program akan menampilkan seluruh data pemeriksaannya. Namun, jika nama yang dimasukkan tidak ditemukan, program akan memberikan informasi bahwa data tidak ditemukan. Kemudian, menu 4 digunakan untuk menghapus seluruh data rekam medis yang tersimpan. Sebelum data dihapus, program akan meminta konfirmasi terlebih dahulu agar tidak terjadi penghapusan secara tidak sengaja. Misalnya, jika pengguna memilih Y, maka seluruh data akan dihapus. Namun, jika memilih N, maka data tetap tersimpan dan tidak ada yang dihapus. Terakhir, pada menu 5, digunakan untuk keluar dari program. Setelah pengguna memilih menu ini, program akan menampilkan ucapan terima kasih. Kemudian, menghentikan program sehingga aplikasi selesai dijalankan. Sebagai kesimpulan, aplikasi NutriTrack dan sistem stunting membuktikan bahwa kombinasi dari struktur fungsi yang modular, penamaan parameter yang jelas, serta penanganan error yang matang mampu menghasilkan program screening kesehatan masyarakat yang instan, aman, dan solutif. Sekian pemaparan tugas akhir dari kelompok 21. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Bapak atau Ibu dosen serta rekan-rekan asisten laboratorium sekalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.